Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan Pak Ibnu dan guru-guru lain doakan semoga antum dan keluarga sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, kali ini Pak Ibnu diamanahi sebagai PJ Pantomim di HKS 1 ini. Biasanya HKS 1 ini diadakan di sekolah bertema tentang olahraga. Namun karena Corona COVID-19 atau pandemi ini masih belum berakhir, maka kita tetap harus semangat dan bisa berlomba di rumah. Baik, agar lebih jelas pantomim itu apa, penilaiannya seperti apa, dan temanya seperti apa, Pak Ibnu di sini akan menjelaskan sebagai berikut. Pertama, apa itu pantomim? Ada yang tahu? Pantomim adalah seni pertunjukan imajinatif. Nah, imajinatif berarti yang imajinasinya kuat, dia bisa ikut pantomim nih. Yang memvisualisasikan suatu objek atau benda tanpa kata-kata. Jadi tanpa kata-kata, serta dapat menyampaikan rasa dan pesan melalui gerak tubuh dan mimik wajah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau antum punya imajinasi yang kuat, antum bisa menyalurkannya di pantomim. Itu pengertian pertama, pantomim. Oke, yang kedua, Pak Ibnu akan menjelaskan lomba pantomim. Ternyata pantomim itu bisa dilombakan di setiap sekolah. Nah, lomba pantomim ini adalah seni yang mengambil kreativitas seorang anak. Ya, perkembangan karakter, pola gerak, dan ekspresi anak yang bermuatan lokal serta menjunjung nilai-nilai dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau misalkan antum punya kisah, punya cerita yang insya Allah bisa menginspirasi orang lain, dan antum bisa melakukannya lewat gerakan, nah itu antum sudah bisa ikut lomba pantomim. Contoh, biasanya satu, kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antum bisa lakukan dalam bentuk olah gerak seperti pantomim. Kedua, bangun. Yang kedua, kisah-kisah Islami. Yang kedua, kisah-kisah Islami. Yang ketiga, bisa juga kisah yang menginspirasi orang lain. Bisa sayang keluarga, bisa sayang teman. Nah, itu kisah-kisah yang inspirasi. Bisa juga bagaimana cara merawat bumi ini, atau cara merawat hewan ciptaan Allah. Nah, kayak gitu. Itu untuk yang kedua, lomba pantomim. Nah, yang ketiga yaitu tujuan pantomim. Ternyata pantomim juga mempunyai tujuan. Adapun tujuan pantomim diadakan lomba pantomim di STIT Insan Tama. Yang pertama, satu, melalui pantomim dapat membentuk kepribadian Islam dan mental peserta didik menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, yang cakap, sportif, dan kreatif. Nah, itu yang tujuan pertama diadakannya lomba pantomim di STIT Insan Tama. Yang kedua, daya imajinasi. Nah, untuk meningkatkan fokus, bisa kreasi, bisa ide, bisa percaya diri, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah motorik. Peserta didik menjadi lebih berkembang. Artinya, jadi ketika kita mulai berpantomim, teknik gerak, teknik olah tubuh, dan insya Allah badan pun menjadi sehat. Yang keempat adalah menjadi wadah minat dan bakat seseorang untuk berimajinasi, menumpahkan ide semuanya sehingga dia mampu berprestasi di sekolahnya maupun di luar sekolah. Yang keempat adalah apa sih materi pantomim? Nah, materi pantomim itu apa aja ya? Tadi Pak Ibnu udah sedikit menyebutkan. Yang pertama bisa berupa kehidupan sehari-hari, kisah Islami, kisah yang mengandung motivasi, inspirasi, dan banyak yang lainnya. Yang kedua, bisa juga menyayangi dan menghargai
kepada keluarga, teman, ciptaan Allah, dan yang lainnya. Yang ketiga, bisa juga pesan sosial, bisa sopan santun, saling menghargai, menghormati, dan disiplin. Dan terakhir, bisa juga melindungi atau menjaga lingkungan sekitar, bisa gotong royong, persahabatan, dan lain-lain. Baik, yang kelima. Poin yang kelima ini sangat penting sekali. Jadi antum tolong dengarkan. Yang pertama, para peserta adalah kelas 4, 5, dan 6. Boleh ikhwan, boleh akhwat. Dan ingat, juri ikhwan adalah bapak guru, juri akhwat adalah ibu guru. Jadi insya Allah jurinya pun dibedakan. Nah, materinya yaitu bertema COVID-19 sesuai dengan pandemi kali ini. Ya, materinya adalah COVID-19. Jadi antum pikirkan yang berhubungan dengan COVID-19. Pak Ibnu kasih contoh. 1. Bisa dengan berupa kegiatan menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Bisa juga kegiatan selama COVID-19 yang bermanfaat di rumah. Bisa juga perjuangan tenaga kesehatan. Kegiatan apapun yang berhubungan dengan COVID-19 atau kegiatan yang bisa diambil pelajaran dan amanatnya. Bisa beribadah ketika COVID-19, tetap di rumah tapi tetap bisa beribadah. Nah, silakan tuangkan ide kreatif antum, imajinasi antum dalam pantomim ini. Biasanya antum tulis dulu di buku tulis, di kertas lembar, lalu antum sudah mulai berpikir gerakan-gerakannya. Seperti itu caranya. Yang kedua, nah, peserta didik menampilkan pantomim sesuai dengan tema dan arahan dari Bapak Ibu Guru PJ Pantomim. Nah, jadi tugas antum adalah membuat rekaman video. Rekaman videonya adalah bisa dilakukan di rumah. Rekaman videonya bisa dilakukan di rumah dengan catatan sebagai berikut. Ya, 1. Ada pembukaan. 1. Ada pembukaan, sebutkan nama dan tema, yaitu judul apa yang dipakai. Yang kedua, ya misalkan judulnya temanya COVID-19, judulnya menjaga kesehatan di COVID-19, boleh. Yang kedua adalah action, memulai gerakan. Antum sudah memulai gerakan yang boleh diiringi dengan musik dan boleh juga nggak apa-apa kalau nggak ada musik, boleh. Jadi Pak Ibnu tidak akan membatasi kreasi antum. Mau pakai musik boleh, mau tidak boleh. Yang ketiga, penjelasan. Udah beres gerak-gerakannya? Nah, udah beres? Antum yang ketiga adalah penjelasan. Jadi sudah beres gerakannya, antum buat penjelasannya. Jadi penjelasannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantomim yang Ana lakukan adalah berjudul bagaimana cara menjaga kesehatan di pandemi ini. Yang pertama, kita harus mencuci tangan. Nah, antum jelaskan. Video ini bukan dipisah-pisah, tapi dijadikan satu video. Satu video, ada pembukaannya, ada actionnya, ada penutupannya, satu video. Maka dari itu, yang keempat poinnya adalah video rekaman statis. Nah, statis itu artinya kameranya di depan, diam saja kameranya, antum yang bergerak. Tidak usah kamera depan, tidak usah kamera kanan, tidak usah kamera kiri. Kameranya di depan, fokus sama antum. Dan terakhir, Pak Ibnu dan guru-guru yang lainnya bersepakat antum boleh mengedit videonya. Antum boleh mengedit videonya. Dan yang ketiga, mengirimkan video tersebut yang sudah diedit ke Google Drive yang telah diberikan oleh panitia PJ Lomba Pantomim, ya. Panitia Lomba Pantomim, nanti antum akan dibuatkan grup WA. Nanti grup WA itu insya Allah akan diberikan link Google Drive, di mana antum boleh mengirimkannya langsung setelah antum selesai edit video tersebut. Dan yang paling terakhir adalah batas akhir adalah H-4 atau tanggal 21 Agustus. Kriteria penilaian, apa saja sih yang dinilai di lomba pantomim ini? Yang pertama adalah konsep atau ide kreatif antum. Yang kedua adalah gerak, teknik, dan harmonisasi antum ketika berpantomim. Yang ketiga adalah ekspresi. Nah,
bisa imajinasi, bisa mimik wajah. Yang keempat adalah penampilan, kesesuaian dengan tema. Yang terakhir adalah wawasan, bagaimana cara menjelaskan dan memberikan penjelasan tentang tema yang antum telah buat. Jangan gunakan cara berlebihan untuk menjadi seorang pemenang. Berlatihlah dengan tekun, karena tidak ada batasan untuk ketekunan. Itulah mental sang juara. Baiklah, itulah penjelasan Pak Ibnu dan guru-guru lainnya yang berada di lomba pantomim. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Ibnu tunggu, siapkan diri antum, siapkan mental antum, siapkan ide dan imajinasi antum. Pak Ibnu tunggu dan guru-guru lainnya di lomba pantomim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.